Pemirsa, kasus tewasnya pelajar pengendara motor karena lubang di Jalan Matraman Raya Kebun Manggis menambah daftar korban akibat jalan rusak di Jakarta. Upaya apa saja yang sudah dikerjakan guna mencegah korban berjatuhan akibat jalan rusak di Jakarta di kemudian hari? Kita langsung bahas bersama Ali Lubis, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari luar studio. Selamat sore Bang Ali, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sedianya kami juga mengundang dari Dinas Bina Marga DKI, tapi belum bisa bergabung. Kita akan putarkan dulu statement dari Pemprov, Bang Ali, apa yang sudah dikerjakan sejauh ini pasca banyaknya jalan berlubang yang ada di Jakarta. Berikut ini. Perbaikan jalan sudah dilakukan sejak akhir Desember dan awal Januari ya. Jadi seperti kita ketahui setiap kali musim hujan, jalan-jalan yang tergenang itu secara konstruksi akan mudah sekali rusak ya. Aspal-aspal yang mudah terendam dalam beberapa jam itu kan mudah mengelupas dan kemungkinan untuk berubah menjadi besar. Sehingga perbaikan jalan itu dilakukan secepatnya. Persoalannya tadi ya, dengan kondisi yang masih curah hujannya tinggi, bahkan sekarang masih dalam bulan hujan, perbaikan belum bisa dilakukan secara maksimal, artinya perbaikan jalan secara permanen ya, aspalnya. Mengingat perbaikan aspal secara permanen membutuhkan suasana yang kondisi yang lebih kering ya. Secara konstruksi, aspal tidak akan mudah melekat kalau kondisinya masih tinggi curah hujannya, apalagi tadi ada rendaman, mengakibatkan aspal yang dibuat itu akan mudah mengelupas kembali. Sehingga dilakukan sekarang adalah pengaspalan secara belum permanen ya, sambil menunggu cuaca bagus, nanti pada saat sudah kering sudah dijadwalkan untuk perbaikan jalan secara menyeluruh. Ya, respon Anda Bang Ali, apakah sama narasinya dengan anggota Dewan? Temuan lapangan seperti apa? Apakah memang benar perbaikan belum optimal karena curah hujan yang cukup tinggi di lapangan? Ya, yang pertama saya secara pribadi mengucapkan turut bela sungkawa terlebih dahulu ya kepada keluarga korban. Semoga tabah. Nah, saya pikir apa yang disampaikan oleh Dinas Marga ya, yang Dinas Marga tadi ya. Staf khusus Gubernur Mas Nirwono Yoga yang akan bersama Mas Yudi. Ya. Ya, yang pertama saya melihat memang ada beberapa jalan yang berlubang memang sudah ditambal. Tapi kan yang menjadi persoalan sekarang kan belum seluruh jalan yang berlubang dilakukan perbaikan atau katakan perbaikan sementara lah. Kalau memang bahasanya mau dipakai sementara karena masih ada yang curah hujan. Tapi saya pikir saya sudah menyampaikan hal ini sekitar tanggal 26 Januari. Saya sudah minta Pemprov untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak di seluruh Jakarta. Bahkan saya juga pernah mengingatkan jangan sampai jatuh korban, jangan sampai jalan berlubang ini menimbulkan korban jiwa. Waktu itu dia sampaikan itu. Tapi ya secara fakta apa yang saya sampaikan hari ini terjadi ya, dan ini sangat disayangkan sekali hal ini bisa terjadi gitu. Di saat ya memang kita paham lah cuaca memang saat ini lagi curah hujan tinggi, tapi kan tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan perbaikan terhadap jalan rusak. Oke, klaim dari Dinas Bina Marga pihaknya masih belum punya anggota atau tim yang bertugas cukup banyak di lapangan. Apakah ini akan didorong ke Pemprov? Bang Ali, jumlah mereka cukup minim nampaknya di lapangan Dinas Bina Marga. Ya, saya pikir kalau bicara jumlah minim kan saat ini kan bisa mempekerjakan orang-orang dari luar atau katakan melalui vendor, katakan misalnya karena ini urgent ya. Kan sebetulnya banyak cara sebetulnya kalau untuk melakukan perbaikan ini. Karena anggarannya juga ada gitu kan. Nah, ini yang saya pikir alasan seperti ini agak aneh ya menurut saya. Ya kita sama tahu lah kalau untuk sekedar ini banyak lah istilahnya yang ya vendor atau merekrut tenaga tambahan gitu ya untuk melakukan perbaikan ini. Karena ini sebenarnya kan urgent lah. Baik, temuan teman-teman di lapangan di titik mana saja yang harus diwaspadai Bang Ali? Di Jakarta mana yang paling parah nampaknya jalan berlubang? Nampaknya merata begitu ya semua wilayah Jakarta.
Kalau untuk data sejauh ini secara real kami memang tidak punya. Tapi kami biasanya terima aduan-aduan yang langsung ke kami. Misalnya ada warga yang mengirim pesan melalui WA atau melalui media online. Biasanya kami langsung memforward ke dinas terkait, yaitu Bina Marga, untuk segera ditindaklanjuti. Jadi biasanya seperti itu. Oke, itu laporan masuk dari WhatsApp begitu ya. Tapi sejauh ini kita kan tahu ya ada aplikasi Jaki, apapun pengaduan Ya. ke Pemprov akan disalurkan ke sana. Kita akan putarkan statement dari Pak Nirwono Yoga terkait pengaduan masyarakat terhadap jalan rusak yang mereka juga akan respon dengan hal itu di aplikasi Jaki. Kita simak pernyataan berikut ini. Ya, ditargetkan itu sebenarnya kalau secara umum kan laporan melalui Jaki ya Mas Victor ya. Tetapi kanal-kanal media sosial dari masing-masing OPD terkait misalnya dari medsos Bina Marga misalnya itu juga memantau lokasi-lokasi mana saja yang dikeluhkan dengan target mulai dari pelaporan masuk sampai dengan perbaikan itu tidak lebih dari paling lama ya 5 sampai 6 jam ya. Lebih cepat tentu lebih baik ya karena ini tergantung terhadap luas besaran jalan rusaknya dan juga kondisi yang akan dicapai. Itu pertimbangannya, Mas. Baik, Nah, ini artinya tambahannya adalah silakan Mas Yudi. tambahannya adalah pada saat perbaikan jalan, kemudian setelah jalan diperbaiki itu akan segera di-upload. Nah, ini tentu masyarakat juga bisa melihat perbedaan berapa lama antara sejak laporan masuk sampai dengan perbaikan sebagai bentuk laporan kinerja kepada pemerintah daerah juga. Efektifkah langkah tadi selain WA, WhatsApp, ada juga Jaki, Bang Ali untuk menangani jalan rusak sejauh ini? Sebetulnya begini ya, kalau untuk mengetahui jalan mana saja yang rusak itu kan sebenarnya gampang, yaitu dengan cara melakukan monitoring Oke. atau keliling di semua wilayah. Kan perangkatnya Pemprov banyak, khususnya Bina Marga. Jadi saya pikir di sini menurut saya adanya lemah dalam monitoring. Seharusnya kan ketika curah hujan tinggi seperti ini, tim-tim di bawah itu kan sudah melakukan mapping atau monitoring mana-mana jalan yang rusak, yang kira-kira layak untuk diperbaiki ke depan. Jadi saya pikir kalau mengandalkan Jaki itu kan cuma faktor penunjang saja ya, hanya fasilitas sama kayak masyarakat WA ke kami itu kan paling beberapa saja gitu kan. Tapi kan lebih efektif jika dilakukan monitoring menyeluruh, misalnya malam hari kayak muter atau siang hari kan. Sebenarnya saya pikir monitoringnya lemah saya lihat dalam konteks memantau jalannya rusak. Oke, itu menjadi catatan khusus bagi Pemprov. Tapi yang bisa kita gambarkan ke publik bagaimana Bang Ali? Kalau ada korban berjatuhan, andai kata nih ada yang kecelakaan, kemana mereka akan mengadu? Tanggung jawab medisnya ke siapa nih kalau jalan rusak di Jakarta? Ya, kalau pertanggung medis, bagaimana yang disampaikan Pak Gubernur, saya pikir akan ditanggung pihak Pemprov. Tapi kan yang menjadi persoalan hari ini adalah saya meminta Pak Gubernur melakukan evaluasi total. Evaluasi itu baik di level pejabatnya maupun dalam evaluasi monitor seluruh jalan-jalan yang rusak. Artinya saya minta ke pihak Pemprov satu ya, segera melakukan mapping atau monitoring ke seluruh wilayah Jakarta. Yang kedua, segera melakukan perbaikan secara cepat. Ya, secara cepat dan lagi-lagi usahakan kualitas dari aspal atau perbaikannya itu betul-betul kuat dan maksimal gitu ya. Jangan sampai diperbaiki malah tidak maksimal gitu kan. Lalu yang ketiga saya minta setelah dilakukan perbaikan dimonitor lagi gitu. Jadi mana yang sudah dilakukan perbaikan, mana yang belum dilakukan perbaikan. Oke, ada follow up-nya begitu ya, monitoring yang berkelanjutan. Tapi kalau melihat karakter aspal yang dimiliki di Jakarta, apakah memang asal-asalan atau mempunyai kualitas yang baik, tahan dari cuaca ekstrim sejauh ini Anda lihat? Ya, kalau dari sisi anggaran yang kita bahas, tentu yang kita bahas itu kualitas yang terbaik ya. Oke. Nggak mungkin kami membahas anggaran itu misalnya menggunakan bahan atau kalau dia berbentuk barang itu yang kualitasnya yang jelek gitu ya. Ini kan kita tahu ini Jakarta, APBD-nya juga cukup besar. Saya pikir tidak mungkin ketika kami membahas itu kualitasnya untuk kualitas yang buruk gitu kan. Dan kalau itu kan konyol, ya sangat konyol gitu ketika kita membuat anggaran tapi untuk yang jelek gitu.
Oke, terakhir Bang Ali, ini memasuki jelang Imlek tentunya cuaca ekstrim ini kerap terjadi begitu ya, hujan kerap melanda sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Bagaimana bentuk mitigasi ke depan dalam cuaca ekstrim agar tidak berjatuhan kembali korban akibat jalan rusak di ibu kota? Ya, yang pertama saya mengimbau ya kepada masyarakat dulu bahwa harus berhati-hati tentu dalam berkendara. Ketika situasi seperti ini, yang nggak usah juga dulu misalnya kebut-kebutan gitu kan, atau minimal menghindari jalan-jalan yang rusak. Jadi tetap harus waspada dan hati-hati bagi masyarakat. Dan kedua, saya minta juga pada masyarakat jangan capek-capek untuk melakukan semacam pengecekan juga secara mandiri dan itu melaporkan kepada kami gitu. Mana jalan-jalan yang untuk atau segera untuk diperbaiki gitu kan. Nah, untuk pihak Pemprov sendiri tentu saya minta ini juga harus dijadikan alarm bahwa kondisi saat ini Jakarta memang hujan atau cuaca sangat ekstrim, tapi kan saya minta hal seperti ini tidak terulang kembali. Sehingga ini tolong dijadikan pelajaran betul dan saya minta jika ada pejabat di bawah yang tidak melaksanakan instruksi Pak Gubernur secara langsung atau secara maksimal, ya saya pikir layak untuk dilakukan evaluasi gitu. Karena apapun ceritanya kan kalau terjadi korban jiwa seperti ini kan ya gimana ya, kan APBD itu kan kalau bahasa masyarakat kan uang rakyat juga. Masa uang rakyat kita gunakan untuk perbaikan fasilitas publik, katakan justru malah mencelakakan publik. Ini kan menjadi saya pikir menjadi sangat ironis ya kalau terjadi seperti hal ini kembali gitu ya, ketika ada korban jiwa meninggal gitu. Baik, kita harapkan tidak ada korban yang berjatuhan akibat jalan rusak di ibu kota. Tentu Pemprov sudah menyiapkan begitu antisipasinya ke depan. Dan kita minta Anda juga standby 24 jam gitu Bang ya. Anda kerap terima WA dari warga begitu, laporan pengaduan. Ini dijamin on call begitu ya Bang ya? Kalau saya secara pribadi setiap ada info pasti saya teruskan. Karena kan ini kan ininya masyarakat. Artinya ya kalau kita justru malah kalau saya nggak online, nggak on call, nggak meneruskan informasi itu, malah saya yang zolim gitu kan. Anggota dewan kan harus segera diperbaiki gitu. Betul. Harus ditindaklanjuti gitulah. Ya, sebagai anggota dewan menyerap aspirasi warga. Terima kasih Bang Ali Lubis, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta. Selamat sore. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.